gimana Pak? Ini minta penyelesaian dan pencegahan ke depan. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan. Sejumlah rumah warga di bantaran sungai terancam hanyut setelah fondasi rumah mereka terbawa banjir. Oh, karena dia nggak ada tanggul. Jadi sebenarnya tidak ada program ini. Iya. Kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Gubernur rasa menteri, mungkin itu adalah ungkapan yang paling tepat yang ditujukan kepada Gubernur Sherly Djuanda Laos, di mana dia memang ya gubernur yang menggantikan mantan suaminya karena meninggal kecelakaan ketika speedboat meledak, dan konon itu hubungannya dengan persaingan pemilihan gubernur yang tadinya suaminya maju, akhirnya karena meninggal akhirnya Ibu Sherly yang menggantikannya. Akan tetapi ternyata di luar dugaan Ibu Sherly memang tampaknya mewarisi jiwa kepemimpinan suaminya, yaitu Benny Laos, yang merupakan pemimpin yang seperti KDM ya, dari kepemimpinannya ya, meskipun dia bukan orang muslim, ternyata Benny Laos membangun prasarana untuk umat muslim ya, di mana dia membangun masjid dan kemudian membangun dapur sehat yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan seperti apa sih sosok Sherly Laos ya, Sherly Djuanda Laos, yang tampaknya memang akhir-akhir ini sedang santer dan sangat disorot dan bahkan dikagumi oleh netizen ya. Berikut videonya. Bulan lalu saya mendapat laporan terkait Mary, anak 7 tahun yang stunting ekstrim di Halmahera Utara, dan hari ini berkesempatan untuk datang dan melihat langsung kondisi Mary setelah sudah diopname sebulan. Beratnya dari 4,6 hari ini sudah naik menjadi 8,6 Semoga kilo. cepat sehat Ade, doa mudah-mudahan ada mujizat ya, Ade bisa cepat Sekali ya. Tinggalnya di tempat yang kurang layak ya, terus kemudian sakit ya. Halo Mary. Bisa lihat tapi? Dia bisa lihat ya. Dia dapat lihat. Dapat lihat nggak? Ini kan sudah 7 tahun. Nggak dibawa dokter. Oke, terus dokter bilang tulang sungsang belakang ada bengkak. Maksudnya ini karena stunting, karena kurang gizi, atau ada penyakit bawaan lainnya? lahir begini atau normal? Normal. Umur berapa tahun baru begini? 4 tahun. Ini mau dibawa ke rumah balai sentra di Ternate ya. Jadi sambil adiknya dirawat, bapak ibu pun bisa tinggal di rumah sentra yang ada di Ternate. Tadinya Nanti lahirnya bisa normal makan ya? dan tempat tinggal semua. Mudah-mudahan bisa normal atau bagaimana, nanti saya konsultasi juga sama dokter-dokter yang tapi kondisinya sudah jauh lebih baik dibandingkan foto pertama yang dikirim ke saya. Bu Kadis sudah ada bagian dapat rumah kan? Jadi rumah bangun di situ, nanti kasih lahan, mereka bisa bertanam, anaknya juga masuk di sekolah rakyat. Jadi kan bisa kerja, bisa lihat anaknya dekat situ aja. Toh ini juga bukan punya mereka kan? Satu kali aja dipindahkan semua. Ya. Bapak tunggu sampai 7 tahun. Ini ya buat persiapan ke Ternate nanti. Kemudian ini ada bingkisan buku tulis buat kakaknya. Iya, sama kakak udah kawin. Pokoknya kamu sekarang sekolah lagi. Yang ade SMA sini. Jadi rencananya gimana Pak? Ini minta penyelesaian dan pencegahan ke depan. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Hujan deras Selatan. mengguyur Sejumlah kota rumah warga di Ternate. bantaran sungai terancam Itu hanyut banjir setelah dan longsor fondasi rumah Ternate. mereka terbawa banjir. Oh, karena dia nggak ada tanggul. Jadi sebenarnya tidak ada program ini. Iya. Kita sudah. Ini diberesin sama balai sungai. BBS. Oke. Ada PLH Ternate Selatan. Kemarin sebenarnya di suatu tempat yang sudah termasuk. Jadi rencananya gimana Pak? Ini minta penyelesaian dan pencegahan ke depan. Penyelesaiannya di sini nanti ada 2 strategi. Iya. Banjir sama kombinasi dingin. Nah, di sini yang pertama tipikal sungai yang di Ternate, yang kerja, Iya. tidak ada aliran permukaan. Jadi kalau musim tidak ada hujan kering semua. Ini saat nanti Hujan. akumulasi itu jadi debris alirannya itu membawa material. Oh. Untuk kita ada pencegahan bangunan sirene. Terus kalau di sekitar sini memang ada perlu peninggian tanggul yang masih belum ada. Jadi khusus untuk Sasa ini
sudah diprogramkan. Secara readiness kriteria desain itu sudah ada. Kapan rencana dikerjakan? Tapi kita sementara satu kegiatan itu di Sungai Ruang sudah berjalan. Tapi ini udah diusulkan 2026. Di 2026 kita usulkan untuk multi-year seluruhnya satu sistem. Dari mana ke mana? Dari Longsor ya, udah longsor ya. Ada sekitar 15 sungai. Seperti ini. Seperti itu. Total anggaran Pinggir berapa? sungai soalnya. Kita usulkan kemarin 200 ya. 200 M. Oh, yang 1 triliun 200 itu. miliar. Peninggihan talut. Ada beberapa Normalisasi sungai. Pertama normalisasi, kedua pembangunan pengendali sedimen, sekaligus pengendali banjir ya. Nah, berarti setelah itu beres 22 sungai dari Ternate Selatan sampai Ternate Utara. Juga itu nanti langsung Itu batu-batu kayak gini hilang. bukan hilang tapi dikendalikan. Batu memang harus ada. Harus ada. Harus Cuman ada ke dasar sungainya. tapi nggak digali untuk Ya, dinormalisasi. jadi lebih dalam. Lebih dalam. Kemudian kanan kirinya tanggulnya ditinggikan. Ditinggi. Pencegahan sedimennya dari mana? Sampai ke akar. Sedimen akan terkonsentrasi. Kalau sekarang kan banyak terkonsentrasi sehingga nanti upaya maintenance-nya jauh lebih. Pengerjaan multi year berapa tahun? Kalau di rencana kita itu 3 tahun. Jadi 3 tahun jika ya? di-approve di tahun Lama ya? 2026, 2027, 2028, maka sungai-sungai 22 sungai dari Ternate Selatan sampai Ternate Utara untuk pencegahan sedimen, normalisasi sungai, peninggihan talut itu bisa selesai, maka ketika hujan tidak terjadi lagi seperti ini. Jadi pencegahan solusi jangka panjang. Jangka panjang dan sekaligus kita punya sistem. Nanti ada Ya. early warning-nya. Oke. Nah, kemudian solusi untuk sekarang Ini kalau yang ini kemarin tim tanggap darurat sudah turun Bu. Mm-mm. Nanti akan ada konstruksi darurat dulu. Proteksi yang ada di sini. dilakukan tahun ini. Dilakukan tahun Segera. segera. Oke. Ini kebetulan tim kemarin sudah survei, sekarang lagi meluncur dibaca. Oke. Di Labuha nanti sekaligus kita akan Yang di Labuha itu juga permasalahannya sama seperti ini. Masalahannya berbeda. Kalau di Labuha lebih ke kapasitas sungai. Jadi nanti kita akan turunkan alat, kita normalisasi sungai. Itu bisa langsung dilakukan segera. Segera alat minggu depan sudah turun. Apakah ada perlu peninggahan talut lagi? Peninggahan talut tidak urgent, tapi kita usulkan juga. Apakah masuk dalam usulan 1 triliun itu? Oh, sudah masuk. Oke. Melakukan pembersihan dan sementara nanti konstruksinya pakai bronjong dulu. Oh, pasang bronjong dulu. Oke. Gitu. Oh iya, harus pasang bronjong ya. Konstruksi seperti apa yang mencegah untuk tidak longsor lagi? Kan banyak ini udah ke titik ke-10 mungkin. Hujan deras di pekan ini mengguyur wilayah Ternate dan memicu longsor di kawasan Ternate Selatan. Akibatnya sebagian badan jalan amblas, akses utama hanya bisa dilalui 1 arah. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang. Mana ini yang longsor? Kenapa semua di Malut itu sering longsor di bagian tepi-tepi ini? Harusnya dia bikin kayak pakai jala atau pakai pengerasan ya? Ya Bu, jadi sebenarnya kalau vegetasinya masih ada Bu ya, ini masih aman lah. Oh jadi nggak ada tanamannya di longsor, iya. Tapi ke depan apa konstruksi Iya, kan seperti tebing apa ya. yang mencegah untuk tidak longsor lagi? Kan banyak ini udah ke titik ke-10 mungkin dari 4 bulan saya menjabat nih kayak udah 10 titik kayak gini. Penanganan kita nanti Bu, sementara kita lagi bukan penyelidikan tanah Bu, jadi rencana hari Jumat kita buat Bu nanti. Penanganannya nanti akan kalau coba itu dari perencanaan dari pihak BPJN. Kalau konstruksi ke depan apabila yang di pinggir-pinggir jurang gini apa dibikin bertahap gitu, apa kayak layering gitu ya? Ya Bu, jadi perlindungan tebing namanya Bu. Iya. Perlindungan tebing itu bisa pakai bronjong, kemudian bisa pakai jaring juga Bu. Ada beberapa. Maksudnya dalam RAB untuk APBN atau APBD ketika ada ruas jalan yang pinggirannya kayak jurang ini langsung aja ada perkuatan pinggirannya gitu dalam RAB-nya bisa sekalian ya. Pak Kadis sekalian ya. Nanti untuk APBD pun ketika bikin jalan gini langsung aja ada RAB-nya untuk perkuatan pinggirannya. Kalau nggak kan sayang kayak gini kita biayanya jatuhnya lebih mahal kan karena bikin ulang lagi kan bagian pinggirannya sini. Jadi pertama mungkin yang sementara nanti bisa kita pakai turap saja Bu, perlindungan sementara. Turap. Makanya diselidiki dulu tandanya. Ini ruas provinsi ya? Jalan nasional. Oh, jalan nasional. Oh, berarti ini yang beresin nanti dari Balai Bina Marga. Balai Bina Marga. Kejadian hujan kemarin Ternate berapa titik kayak gini? 1 titik aja Bu, cuman kita kemarin koordinasi survei bersama dengan BWS Bu, melihat turun lewat speedboat Bu. Jadi ada 3 segmen Bu yang longsor gitu nih. Dan rumah ini sudah gantung Bu, yang ini. Iya. Rumah yang di sebelah sudah gantung. Jadi mungkin nanti hasil penyelidikan tanah kami, kemudian perencanaan kami seperti apa, mungkin penanganan selanjutnya mungkin nanti badan tebing Bu. Sepanjang sini ya? Jalan sini Bu. Oh, ada rumah di pinggir-pinggir tebing situ ya? Jadi ada 3 segmen Bu yang sudah gundul posisinya setelah kemarin kita turun bareng. Oh, cuman ini yang sudah longsor. Yang sana hampir. Vegetasinya sudah habis. Dan ada rumah di atasnya. Rumah di atasnya sebelah sini Bu. Berarti kalau longsor rumahnya juga jadi harus pencegahan ya? Pencegahan. Berarti nanti dari Bina Marga yang koordinasi dengan sumber daya air ya? Terima kasih ya Pak respon cepatnya. Semoga. Saya juga sudah ke pusat untuk darurat bencana karena kita ada 6 kabupaten kemarin yang terdampak. Kepala BNPB-nya nanti
nanti datang tanggal 26 apa 30 ya? 26 apa 30? Oh 30 kunjungan ke Gane, karena di Gane yang terdampak 4 ribuan rumah ya. Kemudian ada satu yang meninggal. Cukup menarik ya dari kepemimpinan dari Seri Laos yang baru saja mencapai 4 bulan yang lalu ya. Tampaknya dari cuplikan video kita dapat melihat dia termasuk kepemimpinan yang cukup sigap dan kemudian cukup tangkap ya, dari nggak lambat dalam penanganan sebuah kasus yang bencana alam. Dan tak hanya itu, ternyata ya seorang Seri Laos ya juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi ya. Ya ini mirip KDM ya. Oleh karena itu, karena chemistry yang dimiliki oleh Seri Laos dan Deddy Mulyadi, mereka dijodohkan gitu oleh netizen. Sebenarnya ini ulah netizen ya, kadang-kadang terlalu berlebihan sih sebenarnya menurut saya. Dan ya semoga saja sih mereka memaklumi ya dari Deddy Mulyadi dan Sherly Juanda, karena ya mereka begitu nampak serasi ya karena kepemimpinan mereka yang pro-rakyat dan kemudian cukup smart ya dalam memimpin ya. Dan ya kayak narasi dan literasi tidak seperti yang sebelah. Kalau ditanya ya apa udah ya gitu ya. Kok udah tahu ya tangan saya gitu. Ya jadi inilah yang membuat rakyat mencintai sosok Sherly Laos ya. Dan tampaknya ya dilulukan oleh di luar Maluku juga ya, karena selain popularitasnya naik dan elektabilitasnya naik ya karena memiliki medsos ya. Tapi kalau cap gubernur konten semoga saja enggak ya, karena sebenarnya konten-konten mereka justru untuk menjadikan contoh ya, bukan seperti konten-konten biasa agar mereka tampak pencitraan. Semoga saja seperti itu ya. Dan kita langsung saja saksikan video selanjutnya teman-teman ya. Ini kan belum ditutup ya, jadi kamu jangan main yang aneh-aneh dulu. Kita mau ngebesuk Pak Herto dan anaknya. Pak Herto dan anaknya. Pasien dari Morotai. Morotai ya, di Morotai. Kan? Jadi waktu datang gimana kondisinya waktu datang? Waktu datang kalau ditanya nggak respon. Oh, Ini kurang fokus kan. Sama dijahit ya? siapa namanya? Hah? Umur berapa? Dari mana? Rasa bagaimana sekarang? Baik itu bagaimana? Sebelumnya sakit, tapi mual. Sekarang masih mual kah? Terada? Rasa ringan kepala? Pusing? Terada? Ini jahitannya pun lebih bagus kemarin ya. Ini tuh dia jatuh naik sepeda. Jatuh naik sepeda seperti itu ya? Kali ya. Di sana dia buka tutup nggak jadi ya, sampai pernah kayak kejang gitu ya, step gitu ya. Sakitnya jadi ini kemungkinan operasinya lebih dari 1 kali. ditutup nih tempurungnya. Buka tutup. Jadi kamu jangan main yang aneh-aneh dulu. Jangan kamu naik gerobak, lari-lari, kamu loncat-loncat ke laut, kamu pukul. Ini belum ada tempurungnya, ini lihat tunjuk itunya masih belum ada tempurung. kelihatan. Ada yang lupa enggak? Ya ini mukanya udah segar. Oh, ini kamu senyum-senyum terus gimana sih? Belajar, berhasil, rawat papa. Kamu lihat papa sudah rawat kamu sudah 6 bulan kan? Kesana kemarin papa sudah antara kerja, toh? Tadi habis lihat pasien dari Morotai, si Dad, dia tuh dulu jatuh naik sepeda, kemudian udah operasi 5 kali di Tobelo, lalu 5 kali ya? Jadi akhirnya dirujuk ke RSPAD di Jakarta, pembuluh darahnya pecah karena benturan. Contoh, dia datang di rumah sakit ini dari 1 tahun 4 bulan yang lalu, ketika kistanya masih 7 cm. Dilihat-lihat, disuruh pulang, dilihat-lihat, disuruh pulang. Sampai besarnya
tahun. Jadi sudah ke rumah sakit, tidak pernah rawat nginap. Dokter suruh pulang. Waktu itu WSG terapi bulan 4, dokter suruh rujukan ke Makassar atau ke Manado. Katanya kita coklat itu terpisah di sini. Berarti dari bulan 4 sampai sekarang apakah perutnya membesar? Iya, ini semakin hari semakin besar. Oke, sekarang ini ke rumah sakit. Saya damping bisa. Saya bangun sendiri. Ya biar dia rasa sendiri, kalau dipaksa nanti malah sakit. Cukup kasihan sekali ya. Ya seperti itulah teman-teman ya, cuplikan dari seri Joanda Laos yang saya kutip dari kanal TikToknya yang mengabadikan kesehariannya, seperti lainnya dari Mulyadi yang mengontenkan setiap aktivitasnya dan mengabadikannya. Ya sebenarnya saya agak keberatan ya begitu teman-teman atau netizen yang mengatakan bahwa ini sekedar pencitraan dan konten-konten yang sekedar untuk mencari cuan. Tapi menurut saya ini sebenarnya ini cukup bagus ya, dalam arti sebagai contoh, sebagai patokan ya, dimana seperti inilah pemimpin yang seharusnya membela rakyatnya ya, yang memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, bukan hanya sekedar hidup bermewah-mewah dengan mencukupi kebutuhan pribadi mereka sendiri ya, sebagai seorang pemimpin yang dengan hidup berkecukupan dan bermewah-mewah dan ternyata memiliki masyarakat ya, rakyatnya itu hidup dengan berusaha ya. Dan seperti apa yang kita lihat, ibu-ibu yang tadi yang kenang penyakit kista ya, dia itu punya BPJS, tapi anehnya itu nggak dirawat inap ya. Apakah ini sebuah perlakuan yang adil? Itu saya enggak ya. Dan ternyata seri Laos ya datang dengan membantunya dan secara langsung ya memerintahkan para pegawai rumah sakit agar benar-benar memperhatikan kesehatan ibu tersebut. Ya semoga saja Beni Laos, maksudnya seri Laos benar-benar terus lancar dalam memimpin Maluku Utara dan sukses tentunya, dan banyak doa dari masyarakat dari Maluku, bahkan dari luar Maluku, karena seperti inilah pemimpin yang seharusnya menjadi tauladan dan menjadi seorang pemimpin yang tentu saja akan dicintai oleh masyarakatnya. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.